Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pembelajaran matematika bersama Ibu Dela. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat. Sebelumnya kita akan mereview dulu pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai FEB dan KPK. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal cerita. Nah, seperti itu ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa juga ya, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah kanan kamu, supaya ibu makin semangat bikin videonya. Yuk, langsung aja. Nah, ini yang pertama, kita akan masuk kepada perbedaan KPK dan FEB dalam soal cerita. Di sini, untuk FEB, yang pertama, ketika kita dalam soal itu yang ditanyanya adalah jumlah. Nih, ketika yang ditanyanya adalah jumlah, mau itu jumlah orang, jumlah kelompok, jumlah berapa banyaknya buah, atau jumlah anggota. Nah, berarti itu adalah yang dicari FEB. Kemudian yang kedua ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama sebanyak-banyaknya, yang kedua paling banyak, yang ketiga terbanyak, kemudian jumlah yang sama atau jenis yang sama, dan ada juga sama rata. Nah, jika kalian menemukan kata-kata ini, itu artinya kita mencari atau menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan FEB. Kemudian ada lagi nih, yaitu KPK. KPK ini jika yang ditanya adalah waktu. Waktu di sini itu bisa berupa menit, detik, jam, hari, tanggal, pukul. Nah, seperti itu ya. Misalkan pada menit keberapa lampu akan menyala bersama-sama lagi, atau tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi, seperti itu. Nah, kata kuncinya itu misalkan setiap berapa hari sekali, setiap 2 hari sekali, setiap 3 hari sekali, seperti itu ya. Atau kata kuncinya itu bersamaan. Kemudian ada lagi bersama lagi, atau bersama-sama. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Hana mempunyai bunga mawar 54 tangkai dan bunga aster 72 tangkai. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam vas bunga dengan jumlah dan jenis yang sama. Banyak vas bunga terbanyak yang dibutuhkan Hana adalah, coba kita lihat di sini, kira-kira ini dikerjakan menggunakan FEB atau KPK. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu nih, jumlah dan jenis yang sama. Ya. Yang ditanya adalah banyak vas bunga terbanyak. Berarti ini udah jelas ya, kita berarti menggunakan FEB. Berarti caranya kayak gimana? Caranya kita mencari FEB dari 54 dan 72. Masih ingat ya? Kita menggunakan ini. Nah, berarti di sini 54 dan 72. Berarti kita bagi 2, 54 dibagi 2 berarti 27, dan 72 berarti 36. Kita bulatkan. Kemudian dibagi lagi, bagi 2 masih bisa ya. 27 bagi 2 berarti 27. 36 bagi 2, 18. Kemudian dibagi lagi 2, masih 27. Kemudian 18 bagi 2, 9. Sekarang dibagi dengan
2 sudah tidak bisa, kita bagi 3, 27 bagi 3, 9, 9 bagi 3, 3, kemudian bulatkan, lanjut ke sini ya. Kemudian ini kita tulis lagi 9, 3 ini yang tadi ya. Kemudian kita bagi dengan 3, terus ini adalah 1, kemudian bagi 3, 1, 1. Berarti FEB-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, di sini kita sudah menemukan FEB-nya. Berarti banyak vas bunga terbanyak yang dibutuhkan Hana adalah 18 buah. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Adalah contoh soal yang kedua. Pak Surya ingin membagikan hadiah kepada anak-anak panti asuhan rumah yatim berupa 36 ballpoint, 72 pensil, dan 90 buku tulis. Barang-barang tersebut akan dibungkus menjadi beberapa paket yang sama banyak. Agar dapat menghasilkan bungkusan paling banyak, maka masing-masing bungkusan berisi. Nah, ini kita tinggal lihat dulu ya. Di sini ada kata kunci apa? Di sini ada kata kunci berarti sama banyak. Kemudian yang di sini paling banyak, maka masing-masing bukan berisi, berarti jelas ya di sini yang kita cari adalah FEB. Sekarang kita akan menemukan FEB dari 36, 72, dan 90. Kita buat dulu. (36, 72, dan 90). Kita bagi dari angka 2. 36 dibagi 2 berarti 18. 72 dibagi 2, 36. 90 bagi 2, 45. Berarti kita bisa bulatkan. Kemudian bisa dibagi 2 lagi. 18 bagi 2, 9. 36 bagi 2, 18. Kemudian 45 bagi 2. Tidak bisa ya, berarti kita tulis lagi. Berarti jangan dibulatkan. Kemudian bagi lagi 2. 9 bagi 2 nggak bisa, tulis lagi 9. 18 bagi 2, 9. 45 bagi 2, 45. Berarti kita bagi lagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. 45 bagi 3, 15. Berarti kita bulatkan. Kemudian kita bagi lagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Berarti kita bulatkan kembali. Tinggal dibagi terakhir 5. 1, 1, 1. Jadi FEB-nya FEB adalah 2 kali 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, kita sudah menemukan FEB-nya itu adalah 18, tetapi di sini yang ditanya adalah agar dapat menghasilkan bungkusan paling banyak, maka masing-masing bungkusan berisi apa aja? Berarti di sini belum beres ya. Nih, di sini masing-masing bungkusan berisi, yang pertama ada ballpoint.
Ballpoint itu di sini ada berapa? Ballpoint ada 36. Nah, berarti di sini 36 dibagi dengan FEB-nya. Berarti 36 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 2. Kemudian apa lagi? Nih, pensil. Pensil itu ada 72, berarti dibagi dengan FEB 18. Berarti 72 dibagi 18 adalah 4. Kemudian yang terakhir adalah buku. Buku tulis itu ada 90 ya. 90 dibagi dengan 18 sama dengan berarti 5. Nah ini ya, jadi masing-masing bungkusan berisi ballpoint ada 2, pensil ada 4, dan buku tulis ada 5 buah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal yang ketiga. Puji les matematika setiap 2 hari sekali. Anton setiap 3 hari sekali, sedangkan Via 4 hari sekali. Jika tanggal 5 April mereka les matematika bersamaan, maka mereka akan les bersamaan lagi pada tanggal berapa? Di sini kita harus menentukan dulu, ini yang dicari KPK atau FEB. Berarti kata kuncinya adalah nih, setiap sekali, bersamaan. Dan akan les bersamaan lagi pada tanggal. Nih yang ditanya adalah waktu. Berarti sudah jelas ya, di sini kita mencari KPK. KPK dari berapa? KPK dari 2, 3, dan 4. Kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya kita cari di sini ya. 2, 3, dan 4. Berarti kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Dibagi lagi berapa? 2. 1, 3, 2. Maaf, 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal dibagi dengan 3. 1, 1, 1. Berarti KPK-nya itu adalah nih 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Jadi, mereka nih akan les bersamaan lagi pada tanggal, tinggal ditambahkan. Berarti di sini terakhir mereka tanggal 5 April, pada tanggal 5 April tambah 12 hari. Berarti mereka akan les bersamaan lagi pada tanggal 17 April. Seperti itu ya. Lanjut lagi soal yang keempat. Diva pergi berenang setiap 4 hari sekali, Fauzan tiap 6 hari sekali, dan Hardi setiap 8 hari sekali. Mereka renang bersama-sama pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, tepat ya pada hari ini pembelajaran matematika, tanggal 1 Agustus. Mereka akan pergi berenang bersama lagi pada tanggal, di sini kata kuncinya setiap, sekali, tiap, sekali, kemudian bersama-sama. Berarti ini sudah otomatis yang dicari adalah KPK ya. KPK dari 4, 6, dan 8. Kita akan mencari KPK-nya.
Kita buat dulu, berarti KPK dari 4, 6, dan juga 8. Kita bagi 2, berarti 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Walaupun di sini yang ditanya KPK, tapi tetap saja ya, supaya kalian terlatih, kita harus bulatkan. Kemudian bagi lagi 2, berarti 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian 3 bagi 2, kan tidak bisa ya, berarti kita akan tulis lagi. Tulis lagi berarti menjadi mana ini? 3. Kemudian 4 bagi 2, 2. Kemudian kita masih bagi 2, 1, 3, 1. Dan terakhir bagi 3. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Ini sudah diketahui KPK-nya 24. Sedangkan yang ditanyakan mereka akan pergi berenang bersama lagi pada tanggal berapa. Sedangkan terakhir mereka berenang adalah tanggal 1 Agustus. Berarti mereka akan pergi berenang lagi. Mereka akan pergi berenang lagi pada tanggal 1 Agustus ditambah ini nih KPK-nya 24 tambah 24 berarti sama dengan tanggal 25 Agustus 2021 seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini contoh soal yang kelima. Lampu-lampu di taman kota menyala bergantian. Lampu berbentuk bunga menyala setiap 3 detik. Lampu berbentuk air mancur menyala setiap 4 detik. Dan lampu yang berbentuk lampion menyala setiap 6 detik. Pada pukul 20.32, ketiga lampu menyala bersamaan. Pada pukul berapa ketiga lampu menyala bersama kembali untuk ke 100 kalinya? Nah, di sini ada ke 100 kalinya ya. Di sini kita lihat lagi. Ini kata kuncinya ada setiap. Kemudian setiap. Terus menyala bersamaan. Terus yang ditanya pukul. Berarti pukul itu adalah waktu. Berarti ini sudah jelas yang ditanya adalah KPK. KPK dari berapa? Berarti KPK dari 4. KPK dari 3, 4, dan 6. Berarti KPK dari 3, 4, dan 6. Kita cari dulu KPK-nya. 3, 4, dan 6. Bagi 2, 3, 2, 3. 2, 3, 1, 3. 3, 1, 1, 1. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, di sini yang ditanya adalah pukul berapa menyala kembali untuk ke 100 kalinya. Berarti di sini artinya KPK-nya adalah 12, artinya itu lampu akan menyala. Lampu akan menyala setiap, maksudnya menyala bersamaan ya. Menyala
bersamaan setiap 12 detik. Sedangkan di sini yang ditanya adalah lampu yang menyala bersamaan untuk ke 100 kalinya. Berarti caranya itu kita tinggal kalikan saja. Berarti 100 dikali 12 detik. Berarti artinya 1200 detik. Nah, sedangkan di sini terakhir menyala bersamaan itu pada pukul 20.32 dalam menit ya. Berarti artinya dia harus kemenitkan dulu. Dari detik ke menit dibagi berapa? Dibagi 60 karena karena 1 menitnya 60 detik. Berarti artinya tinggal dibagikan saja. 1200 dibagi 60 sama dengan 120 bagi 6, 20 menit. Nah, setelah itu, jika pertama kali menyala pada pukul 20.32, maka lampu akan menyala bersamaan untuk ke 100 kalinya pada pukul 20.32 ditambah 20 menit sama dengan 20 30 tambah ini 52. Pada pukul 20.52 seperti itu ya. Sudah mengerti kan mengenai contoh soal-soal FEB dan KPK? Bagaimana cara penyelesaiannya? Kemudian apa saja kata kuncinya? Apakah itu termasuk soal FEB atau soal KPK? Nah, oke lah. Kalau misalkan kita semua sudah mengerti, langsung saja yuk kita ke sifat-sifat bentuk pangkat. Oke, nah yang pertama. Yang pertama itu bentuknya adalah A pangkat N. Artinya A kali A kali A dan seterusnya sampai dengan N faktor. Contoh 2 pangkat 5. Artinya 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kita tulis di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 2, 3, 4 kali 2 sama dengan, tinggal dihitung ya. Nih, ingat A pangkat N adalah A kali A sebanyak N faktor. Berarti 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Artinya 2 kali 2 kan 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 adalah 32. Kemudian 3 pangkat 3 berapa? Bukan 9 ya. Ini bukan 3 kali 3, tapi 3 dikalikan 3 sebanyak 3 kali. Ingat nih, A pangkat N. A kali A sebanyak N faktor. Berarti 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Seperti itu. Yang kedua adalah A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A, tinggal pangkatnya ditambahkan N pangkat M. Dengan catatan jika angka di depannya ini sama-sama A.
dengan angka yang sama. Seperti itu ya. Contoh. 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Lihat di sini, ini sudah sama ya. Di sini 2, di sini 2. Berarti 2 ini adalah A, ini adalah A. Seperti itu. Yang ini adalah N, dan ini adalah M. Berarti tinggal ditambahkan. A, N tambah M. Berarti A-nya 2, pangkat N-nya berapa? 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5. Sama dengan, tinggal diisi seperti tadi. 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tuh, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 32. Contoh lain. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Berarti artinya 5 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Artinya 5-nya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal kalian kalikan saja ya. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. 625 kali 5, 3125. 3125. Sini ya, 3125 kali lagi 5. 5, 2. 5 kali 2, 10. 12, 1. 5 kali 1, 5, 6. 5 kali 3, 15. 15.625. Kalikan lagi dengan 5. 5, 2, 10, 12, 1. 5 kali 6, 31. 3. 5 kali 5, 25, 8, 2. 5 kali 1, 5, 6, 7. Berarti 78.125. Yang ketiga bentuknya itu adalah A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N kurangi M. Jadi kalau tadi itu kalau perkalian itu si pangkatnya ininya nih. Pangkatnya ditambahkan. Ketika dia pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dikurangi 5 pangkat 4. Artinya 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 dari mana? Dari 5 kali 5. Lanjut lagi, 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 5, artinya 7 pangkat 8 kurangi 5, sama dengan 7 pangkat 3, sama dengan 143. A pangkat M dipangkatkan kembali M. Artinya, dia A pangkat N dikalikan M. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk contohnya. 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali 3. Artinya dia 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Tinggal dihitung. 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2, 3. Kali 2 kali 2. Sama dengan 64. Contoh lain. 3 pangkat 3 dipangkatkan kembali 3. Bukan 3 pangkat 6, tetapi 3 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 3 pangkat 9. Artinya dikalikan sebanyak 9 kali 3-nya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 pangkat 9 berapa? Tinggal kalian hitung saja. Hasilnya itu 19
kalau nggak salah ya. 683. Nanti kalian hitung lagi. Kemudian ini yang kelima adalah A kali B pangkat N. Artinya dia nih A pangkat N dan B juga pangkat N. Ya. A kali B pangkat N. Artinya dia A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Contoh. 2 kali 3 pangkat 2. Artinya 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Kali 3 pangkat 2, 9. 9 kali 4, 36. 7 kali 2 pangkat 3. Artinya 7 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 kali 7. 343. Kalikan 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. 343 kali 8. 343 di sini aja nih. 343 kali 8. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 22, 33, 34. 8 kali 3, 24, 25, 26. 27. Berarti 2744. 2744. Ini bentuk yang keenam. Yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dan B juga pangkat N. Ya, A pangkat N dan B juga pangkat N. Karena ini dibagi, berarti kita juga dibagi. Contoh. 2 per 5 pangkat 2. Artinya, berarti di sini dia 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2, 4 per 5 kali 5, 25. Sama dengan, nanti hasilnya koma-koma ya. Cukup sampai di sini saja. Berarti contoh lain, 5 per 2 pangkat 4. Artinya 5 pangkat 4 per 2 pangkat 4. 5 pangkat 4, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 25 kali 5 berapa? 25 kali 5, 52. 5 kali 2, 10, 125. 125 dikali 5. 5, 2, 5 kali 2, 10, 12, 1, 5 kali 1, 5, 6. Berarti 625. 625 per 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 11. Jadi 625 per 16. Contoh lain, nah ini bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk ketujuh. Ada A per B pangkat min N. Nah, di sini itu pangkatnya negatif. Berarti sama dengan, yang ini dibalikan ya. Ini kan A per B pangkat negatif N. Karena di sininya negatif, berarti dia dibalikan menjadi B pangkat N per A pangkat N. Tapi N-nya itu jadi negatifnya hilang. Asal dibalikan. Yang asalnya A per B jadi B per A. Ya. Contoh. 2 per 3 pangkat negatif 3. Berarti tinggal kita balikan saja. Berarti di sini yang asalnya di bawah menjadi di atas.
3 pangkat. Ini pindahkan ke sini tapi negatifnya hilang. 3 pangkat 3 per, ini turun ke bawah, 2 pangkat 3. Tinggal dihitung, sama dengan 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Per 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Contoh lain. 3 per 4 pangkat 2. Artinya di sini 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 4 kali 4, 16 per 9. Untuk yang ke-8. A negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sama seperti tadi ya. Jika pangkatnya negatif, berarti kita turunkan pangkatnya ke bawah. Dengan catatan negatifnya menjadi hilang. Contoh. 5 pangkat negatif 2, artinya 1. Selalu 1 ya. 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan 1 per 25. Sekarang 8 pangkat negatif 3. Artinya 1 per 8 pangkat 3. Sama dengan 1 per 8 kali 8. 64. 64 kali 8, 512. Seperti itu ya. Pokoknya selalu dibalikan pangkatnya, negatifnya hilang. Ini bentuk yang ke-9. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi berapapun A-nya, berapapun nilai A-nya, ketika dia dipangkatkan 1 hasilnya dirinya sendiri. Hasilnya A itu sendiri. Contoh 5 pangkat 1 adalah 5-nya A, ininya 1. Berarti hasilnya A. Berarti hasilnya pasti 5. Contoh lain, 102 pangkat 1, berarti otomatis dirinya sendiri, 102. Misalkan ibu punya 1003, berarti pangkat 1, hasilnya pasti 1003. 2571, pangkat 1, berarti hasilnya dirinya sendiri. Apapun, berapapun yang dipangkatkan oleh 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun nilainya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 15 pangkat 0 hasilnya 1. 45 pangkat 0 hasilnya 1. 1700 pangkatkan 0 hasilnya 1. 2563 dipangkatkan 1, hasilnya dirinya, hasilnya 1. Pokoknya berapapun dipangkatkan 1, hasilnya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maaf ya, ini pangkat 0. Baiklah, kalian sudah bisa semua. Oke, great job. Terima kasih sudah belajar bersama-sama di sini ya. Nah, Ibu harapkan kalian mengerti semua dengan apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.